Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkesempatan dapat berkumpul secara virtual pada perkuliahan perdana mata kuliah Perkembangan Ustaz Didik. Sebelum perkuliahan kita mulai, Bapak akan memperkenalkan biodata diri Bapak. Nama Bapak Fuadillah Putra, MPD Kons, pendidikan Bapak S-Sarjana Bimbingan dan Konseling tahun 2012 di wisudanya, pendidikan profesi konselor di wisuda tahun 2013, dan Magister Bimbingan dan Konseling 2014. Bidang keahlian Bapak adalah perkembangan remaja, konseling perorangan dan bimbingan kelompok, dan umumnya mata kuliah bimbingan dan konseling. Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah ini mengenalkan hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Kenapa saudara-saudari semua perlu mempelajari ini? Karena saudara-saudari semua yang nantinya akan menjadi seorang pendidik akan menghadapi remaja atau peserta didik yang akan menjalani proses kehidupan sebagai seorang remaja, di mana nantinya pada proses perkembangan remaja ini akan membahas atau bersinggungan dengan perkembangan fisik mereka, psikologis mereka. Yang selanjutnya pada proses perkembangan tersebut nanti akan berkaitan dan bisa mempengaruhi proses pembelajaran atau hasil belajar yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, maka sepatutnya seorang guru atau pendidik perlu dan sangat diharuskan untuk mempelajari perkembangan yang terjadi pada peserta didiknya. Media pembelajaran kita ada e-learning, Zoom Meeting, dan juga Google Meet. Namun ketika nanti mungkin ada waktu-waktunya kondisi jaringan agak susah atau sulit, maka kita mungkin akan mencari alternatif lain, misalnya pada aplikasi WhatsApp. Nah, mungkin di sana nanti kita bisa berdiskusi untuk membahas materi-materi tertentu. Jenis tugas kita ada 3, tugas mandiri, tugas kelompok, dan kuis. Untuk tugas mandiri atau pribadi, itu dibuat mind mapping atau peta konsep. Artinya, ketika nanti Ananda tidak tampil sebagai seorang pemakalah, maka Ananda diwajibkan untuk membuat mind mapping. Namun, nantinya ketika Anda menjadi pemakalah atau membuat makalah dan tampil pada minggu tertentu, maka pada minggu tertentu tersebut atau ketika Ananda tampil, Ananda tidak perlu membuat mind mapping karena nilainya akan diambil dari makalah yang dibuat. Tugas yang ketiga adalah kuis. Kuis ini sifatnya insidental atau tidak terduga-duga, di mana nanti Bapak pada materi tertentu akan membuat sebuah pertanyaan dan meminta beberapa orang dengan yang cepat dan tepat serta tanggap dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang kita bahas pada saat itu. Nah, ini yang penting sekali dalam membuat mind mapping. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat mind mapping, pertama itu adalah sumber bacaan. Sumber bacaan itu bisa dua, ada yang sifatnya hard, seperti buku, ada yang sifatnya online, seperti jurnal atau e-book. Nah, kalau Bapak sekarang mencontohkan dari jurnal sekarang. Nah, di sini ketika Ananda nanti membuat jurnal, maka di sini Bapak harapkan atau menjadikan jurnal sebagai sumber bacaan, maka Bapak harapkan saudara atau Ananda semua memperhatikan tata cara dalam pembuatan mind mapping. Nah, mind mapping itu seperti ini dia, di mana nanti Ananda membuat mind mapping itu dalam secari kertas seperti ini. Nanti dari secari kertas itu, misalnya materi kita tentang konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan, ini dia. Nah, materi untuk pertama ini nanti ada pertumbuhan adalah misalnya seperti itu. Maka nanti kita akan mencari sumber bacaannya. Nah, Bapak telah mencoba mencari sumber bacaannya dapat dari jurnal Ani Hidayati di sini. Di sini tertulis bahwa perkembangan atau pertumbuhan adalah perubahan-perubahan biologis atau anatomis dan fisiologis manusia. Sedangkan perkembangan adalah perubahan psikis dan motorik manusia. Ani Hidayati tahun 2016. Nah, di mana Bapak tahu bahwa ini jurnal yang tepat bisa dijadikan sumber bacaan? Pertama, jurnal yang tepat itu adalah pertama ada judulnya. Ini dia judulnya. Yang kedua ada penulisnya. Yang